Oke, selamat siang ya. Lama saya tidak bikin video. Kali ini saya ingin membuat video ya, yaitu tentang perbedaan antara meditasi pemberdayaan diri dan meditasi kesadaran diri. Ya, jadi ini dua hal yang menurut saya penting untuk saya bahas seperti itu ya. Oke, meditasi pemberdayaan diri itu bentuknya seperti apa kan, seperti itu ya. Jadi ini ya, salah satu ciri-cirinya adalah atau jenisnya adalah meditasi ini berfungsi untuk menjadikan kita mencapai sesuatu ya. Nah, jadi meditasi ini tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu ya. Jadi itu bisa disebut dengan meditasi alam bawah sadar ya. Jadi yang berkaitan dengan pengolahan pikiran bawah sadar itu disebut dengan meditasi pemberdayaan diri ya. Meditasi tujuannya untuk memberdayakan diri Anda seperti itu ya. Jadi yang berkaitan dengan hal itu ya, sarana atau medianya adalah alam bawah sadar ya, pikiran bawah sadar atau otak kanan. Yang kedua adalah hukum-hukum alam, hukum energi ya, yang berkaitan dengan energi, vibrasi, kemudian getaran, gelombang ya, itu yang kemudian diolah ya, supaya menghasilkan sesuatu, menghasilkan perubahan. Termasuk juga dalam bidang metafisika ya, salah satunya untuk ketenangan hati, untuk menenangkan diri yang asalnya suka emosi. Seperti contohnya adalah ini ya, Ho'oponopono ya. Jadi meditasi Ho'oponopono itu sebetulnya adalah meditasi pemberdayaan diri. Jadi masuknya di sebetulnya di kelas-kelas pemberdayaan diri ya, karena tujuannya adalah menghapus kenangan-kenangan yang negatif di pikiran bawah sadar Anda, supaya pancaran atau yang terjadi di luar diri kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Jadi meditasi pemberdayaan diri adalah meditasi yang berfungsi untuk mengatur pikiran bawah sadar kita supaya terjadi perubahan ya, entah perubahan dalam bidang ekonomi, perubahan dalam bidang emosi ya, yang asalnya emosinya force ya. Makanya ada pembagian force dan power ya, ada seorang pakar ya namanya Stephen David R. Hawking ya. Itu membagi emosi-emosi manusia berdasarkan getarannya. Ada force, ada power ya, dibagi jadi dua. Force itu energi rendah atau emosi rendah ya, sedangkan power emosi yang mulia atau yang tinggi, seperti itu, yang bagus. Ada baik dan buruk, seperti marah, dendam, benci, seperti itu masuk energi atau gelombang force ya, seperti itu. Sedangkan mencintai, kemudian bersabar, kemudian dan seputarnya ya, dan teman-temannya, seperti itu masuknya di gelombang power ya. Rasa bahagia, rasa senang, rasa sukacita, seperti itu ya, merasa terpenuhi, merasa berlimpah, itu termasuk power ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meditasi yang bertujuan untuk kesadaran diri. Jadi ada meditasi pemberdayaan diri untuk memberdayakan diri ya. Yang kedua adalah meditasi kesadaran diri. Nah, meditasi kesadaran ini berbeda dengan meditasi yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama adalah untuk mencapai tujuan, dari A menjadi B, dari miskin jadi kaya, dari kekurangan jadi kelimpahan, dari emosi yang negatif ke emosi yang positif, dari orang jahat, orang yang tidak benar, orang yang pemarah, orang yang pendendam, orang yang pembenci, jadi orang yang bersabar, orang yang baik, orang yang beradab, orang yang
gimana ya? Ya seperti itulah, yang baik-baik ibaratnya seperti itu ya. Dari neraka menuju surga ibaratnya. Ya. Karakter neraka sama karakter surga seperti itu ya. Itu tujuannya adalah di meditasi pemberdayaan diri seperti itu. Merubah diri Anda yang asalnya A menjadi diri Anda yang B seperti itu. Nah, sedangkan meditasi kesadaran diri, dia tidak memiliki tujuan untuk merubah apapun ya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang ingin dituju ya. Tidak ingin merubah dari kondisi A menjadi B, tidak ingin menjadikan Anda asalnya miskin jadi kaya, asalnya pemarah jadi orang yang kalem, atau orang yang bersabar, orang yang selalu rendah hati. Tidak seperti itu ya. Jadi meditasi kesadaran diri berfungsi hanya satu, untuk menemukan jati diri Anda, untuk menemukan keterpusatan diri Anda ya, kesejatian Anda, yaitu yang aku yang sejati seperti itu. Nah, aku yang sejati ini ya, aku yang sejati atau kesejatian ya, atau kesadaran diri ini sebetulnya tidak perlu dirubah karena dia adalah layar ya, adalah layarnya seperti itu. Jadi layar itu tidak membutuhkan warna ya, warna dari tulisan seperti itu. Ya, layar adalah apa ya? Dasarnya ya. Ibarat film layarnya ya, layar itu selalu ada walaupun film itu tidak ada seperti itu ya. Walaupun filmnya itu bagus atau filmnya jelek, layar tetap layar seperti itu. Jadi tujuan dari meditasi kesadaran diri adalah menuju pusatnya ya. Tidak peduli Anda kaya, tidak peduli Anda miskin, tidak peduli Anda itu orang baik, orang jahat, tidak peduli Anda itu baik buruk ya. Jadi tidak ada kaitannya sama baik buruk, tidak ada kaitannya sama benar salah, tidak ada kaitannya dengan miskin dan kaya. Tidak untuk merubah itu ya, tetapi untuk keluar dari sana, untuk keluar dari jebakan kiri dan kanan, untuk keluar dari jebakan bawah sadar. Karena kalau Anda ingin meditasi mulia di dalam kehidupan ini, ingin menjadi orang yang lebih baik di dunia ini, dan Anda menggunakan meditasi pemberdayaan diri, maka Anda harus, alat yang Anda gunakan, sarana yang Anda gunakan adalah alam bawah sadar seperti itu. Makanya disebut pemberdayaan diri ya. Anda diberdayakan, alam bawah sadar Anda diberdayakan. Maka Anda harus mengatur bawah sadar Anda sedemikian rupa, mindset Anda, pola pikir Anda, jiwa Anda, terus batin Anda atau emosi Anda menjadi positif seperti itu. Ya, sehingga yang terjadi nanti positif, kepositifan ya. Jadi vibrasi getaran Anda itu dibikin bagus seperti itu. Sehingga tindakan Anda jadi benar, jadi bagus. Hasilnya pun jadi bagus. Nah, itu rumusnya kira-kira dasar-dasarnya itu ya. Secara simpelnya, secara umumnya seperti itu. Nah, untuk meditasi kesadaran diri justru alam bawah sadar itulah jebakannya itu. Nah, di sini ya paradoknya di situ. Kalau untuk masalah duniawi, untuk masalah perubahan hidup dan perubahan getaran, vibrasi dan macam-macam ya, alatnya adalah alam bawah sadar. Jadi Anda harus bisa mengatur alam bawah sadar Anda. Tetapi kalau untuk mencapai kesejatian, jati diri, kesadaran murni, maka jebakannya adalah alam bawah sadar itu sendiri. Jadi alam bawah sadar itu jurang ya, jebakan yang menjebak diri Anda untuk mencapai kesejatian atau untuk mencapai kesadaran diri seperti itu. Nah ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sehingga kemudian yang terjadi adalah ketika orang sudah mencapai kesadaran diri, ketika orang sudah mencapai porosnya atau pusatnya, pusat keberadaan dirinya, maka si aku atau diri ini sebetulnya dia tidak terpengaruh oleh kondisi sebetulnya, atau abadi bahasanya ya, atau tetap
konsisten, istiqomah, istilahnya seperti itu ya. Jadi layar itu tidak terpengaruh oleh tulisan ya. Jadi namanya juga layar dasar ya. Jadi ketika Anda itu emosi, Anda itu melakukan hal yang jahat, hal yang jelek, dan pada satu ketika Anda melakukan hal yang baik, maka layar dasar dari pusat diri Anda tersebut sebetulnya itu tetap sama ya. Nah, contoh seperti ini, misalkan Anda dalam posisi kemiskinan ya, contoh ya, menderita, kemudian nggak bisa makan, susah untuk makan, nggak punya duit dan sebagainya. Kalau orang yang sudah terakses di kesadaran murni, maka yang terjadi, dia berada pada pusat dirinya sehingga dia tidak terpengaruh oleh suasana itu gitu. Perbedaannya di sana ya. Nah, makanya orang-orang yang mengalami kesadaran murni itu sebetulnya sulit untuk dimotivasi gitu loh. Misalkan dia nggak punya duit, dia sudah pas-pasan, hidupnya menderita. Kemudian ada seorang motivator datang memberikan motivasi kepada dia untuk menjadi sukses, ya paling ditertawakan atau dia paling senyum gitu ya. Karena walaupun dia nggak bisa makan misalkan, walaupun dia hidupnya pas-pasan, dia bahagia pada saat itu gitu loh. Mengapa? Karena dia keluar dari jebakan bawah sadar, ya, keluar dari jebakan kiri dan kanan, keluar dari menderita dan sukacita, ya. Bagi dia itu sama saja, karena dia tidak berada pada itu, gitu. Nah seperti itu ya, karena dia keluar ya, keluar dari pemikiran atau emosi baik dan emosi buruk. Bagi dia emosi baik dan buruk itu sama saja, itu adalah emosi, itu adalah gelombang, sedangkan dia tidak berada pada itu gitu. Maka yang terjadi biasanya orang yang mengalami kesadaran hidupnya lebih netral dalam kondisi apapun, dia bisa berbahagia dalam kondisi apapun ya. Karena apa? Karena dia tidak terbawa oleh kondisi baik buruk, salah benar, terus menderita sukacita. Dia tidak terpengaruh oleh itu karena dia di luarnya, dia sudah keluar dari jurang bawah sadar tadi ya. Nah tetapi memang ada kualitas tertentu ya, seberapa orang berkesadaran tersebut mencapai pusatnya ya. Kalau benar-benar totalitas maka memang betul-betul tidak terasa, atau dia bisa menikmati dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka ya, baik energi force maupun energi power, sama saja, itu hanya energi, itu hanya emosi, dia tidak terikat oleh emosi. Terserah ibaratnya seperti itu ya, mau power, mau force, mau keadaan miskin, nggak punya duit, mau berkelimpahan, itu sama saja seperti itu, karena dia tidak terikat di situ, dia adalah layar dasarnya. Dia sudah sampai pada pusat keberadaannya, dan pusat keberadaan ini tetap walaupun dalam posisi gelombang naik turun, susah seneng, baik buruk, menderita dan sukacita. Tetapi pada porosnya, pada intinya, pusat keberadaan ini tetap seperti itu ya, walaupun dalam kondisi berubah-ubah. Nah ketika orang sudah bermeditasi kesadaran diri dan mencapai pusat keberadaan dirinya yang seperti itu, maka dia akan mengalami ketenangan, dia akan mengalami kebahagiaan yang bukan karena sesuatu ya, yang bukan karena sesuatu hal, tidak karena dapat ini, tidak karena bahkan dia bisa berbahagia dalam posisi menderita. Nah ini ya, pada posisi alam bawah sadarnya, pada posisi emosinya menderita, dia itu bisa mengalami ketenangan, dia bisa mengalami kebahagiaan seperti itu, walaupun dalam posisi masalah ya. Kalau mungkin bahasa agamanya orang di neraka tapi tetap adem seperti itu ya, ini bahasa istilah saja. Jadi sama saja antara neraka dan surga, antara baik dan buruk, dia bisa di posisi manapun, bebas ya, terserah. Karena apa? Pemahaman untuk mencapai kesejatian ini atau kesadaran diri ini adalah pemahaman bahwa walaupun baik buruk itu bukan aku gitu, baik buruk bukan aku, susah senang bukan aku ya, seperti itu hanyalah sesuatu yang melekat pada pusat kesadaran atau pusat keberadaan itu sendiri.
Sedangkan pusat keberadaan itu tidak terpengaruh oleh keduanya, seperti itu. Nah, yang terjadi adalah nanti seperti itu ya. Saya ibaratkan ya, yang paling mudah maka kita harus mengibaratkan, karena kalau dijelaskan agak sulit ya. Ibaratnya seperti ini ya, misalkan bagaimana sih ilmu pemberdayaan diri itu bekerja? Itu seperti Anda mimpi ya. Saya ibaratkan itu Anda mimpi ya. Ketika Anda mimpi, kemudian di dalam alam mimpi Anda tuh dikejar anjing seperti itu ya, atau dikejar hantu seperti itu. Nah, ilmu pemberdayaan diri atau meditasi pemberdayaan diri itu berfungsi untuk mengalihkan mimpi Anda dari mimpi dikejar anjing menjadi mimpi dikejar cewek, misalkan seperti itu. Jadi ilmu pemberdayaan diri atau meditasi pemberdayaan diri itu mengalihkan impian Anda dari mimpi buruk menjadi mimpi baik ya. Makanya bahasanya itu ada impian, ciptakanlah impian. Kamu bermimpi apa? Punya rumah, punya mobil, hidupmu bahagia ya, punya istri cantik, punya suami ganteng, misalkan seperti. Semuanya adalah tentang impian, goal, impian. Makanya motivator, kemudian orang pemberdayaan diri, semuanya seperti itu. Mereka membangun impian ya, menciptakan impian ya, karena semuanya memang tentang mimpi ya. Jadi cara kerja ilmu pemberdayaan diri itu mengubah mimpi Anda dari mimpi buruk menjadi mimpi baik, dari mimpi kejar anjing menjadi mimpi didatangi wanita cantik, misalkan seperti itu. Kalau wanita ya didatangi pria yang ganteng terus melamar, seperti itu. Jadi dia mengubah mimpi Anda sehingga kemudian Anda bahagia, Anda senang dalam hidup ini, Anda sukses. Kalau sebelumnya Anda di dalam mimpi itu Anda perannya itu sebagai orang miskin, kemudian ilmu pemberdayaan diri atau ilmu motivasi, ilmu sukses itu berfungsi untuk menjadikan Anda itu jadi orang yang kaya raya di dunia mimpi ya. Kalau di dunia mimpi itu Anda itu orang yang tidak sakti. Kemudian ilmu metafisika yang berkaitan dengan energi itu akan menjadikan Anda itu di alam mimpi itu menjadi orang sakti ya, sehingga kemudian Anda menjadi senang, menjadi bahagia karena itu menjadi tujuan Anda di alam mimpi ya, seperti itu. Nah, itu adalah logika untuk ilmu pemberdayaan diri atau meditasi pemberdayaan diri, itu logikanya seperti itu ya. Nah, kemudian yang ilmu atau meditasi kesadaran diri itu berfungsi untuk membangunkan Anda, memberikan getaran, memberikan merusak mimpi Anda, seperti itu. Jadi ketika di dalam tidur Anda bermimpi menjadi di situ menjadi orang miskin, kalau ilmu pemberdayaan diri itu Anda disuruh diganti mimpi Anda menjadi kaya, seperti itu. Tapi kalau ilmu kesadaran diri, Anda kemudian dibangunkan, kemudian Anda sadar, oh ternyata tadi cuma mimpi, seperti itu. Ya nggak masalah kan, cuma mimpi, seperti itu kan. Hanya mimpi jadi orang miskin kan nggak masalah, cuma mimpi aja. Nah, seperti itu loh. Jadi kesadaran, ilmu kesadaran diri itu berfungsi membangunkan, memberikan guncangan istilahnya kepada kondisi tertidur Anda yang sudah bertahun-tahun dari kecil, sehingga kemudian Anda sadar ternyata semuanya adalah mimpi. Jadi dia tidak mengganti mimpi Anda ya, tidak merubah mimpi, tetapi dia membangunkan Anda dari jurang bawah sadar, yaitu tempatnya impian tadi, seperti itu. Nah, di sini jelas ya perbedaannya ya. Jadi meditasi kesadaran diri itu adalah berfungsi untuk membangunkan dari semua mimpi Anda, baik mimpi buruk, mimpi baik, mimpi jadi orang miskin, mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi orang sakti, mimpi jadi orang tidak sakti. Semuanya adalah tentang mimpi, dan kemudian ilmu kesadaran diri itu membangunkan Anda seperti itu. Nah, tetapi kondisi terbangun yang sesungguhnya itu ketika kita sudah mati ya. Karena alam semesta semuanya sebetulnya ya memang mimpi. Kalau istilahnya di dalam tantra ya, itu adalah mimpi Tuhan, seperti di dalam
salah satu e-booknya itu dikatakan bahwa dunia dan seisinya itu mimpi Tuhan sebetulnya. Jadi semuanya adalah skenario, semuanya ini adalah permainan. Ya. Nah, alat untuk bermainnya apa? Yang pertama adalah alam bawah sadar tadi. Yang kedua adalah vibrasi energi. Jadi Tuhan tuh memainkan energi alam semesta berserta hukum-hukumnya ini, dan juga berkaitan dengan alam bawah sadar kita ya. Ya. Makanya energi sendiri itu, jadi gini ya, dalam teorinya Einstein dikatakan bahwa semuanya ini ilusi, semuanya ini tidak nyata, karena semuanya ini tercipta dari kuanta atau dari kuantum. Nah, kuantum itu apa sih? Kuantum itu ya energi itu ya. Jadi seluruh kehidupan ini, batu, kayu, manusia, semuanya itu adalah energi ya. Itu adalah energi. Yang asli, yang hakiki adalah energi seperti itu. Tetapi dalam ilmu kesadaran diri, dalam ilmu meditasi, kesadaran murni, energi sendiri itu adalah ilusi ya. Itu yang belum ditembus oleh Einstein seperti itu ya. Karena itu hanya bisa dialami ya, tidak bisa diteliti. Tidak bisa diteliti. Tapi kalau energi bisa diteliti ya. Sampai energi itu masih bisa diteliti oleh Einstein. Tapi kalau sudah menembus di atas itu, dia tidak bisa lagi, karena itu hanya bisa teralami oleh pengalaman langsung ya. Salah satunya dengan cara meditasi atau zikir atau kontemplasi dan macam-macam ya. Jadi di alam energi sendiri itu adalah ilusi sebetulnya. Ya. Nah, energi sendiri itu adalah ilusi yang tercipta seperti nyata, yaitu mimpinya sebetulnya. Ya, bukan sesuatu hal yang hakiki. Energi sendiri itu masih ilusi. Ya, masih ilusi ya. Masih ilusi, itu tidak nyata. Itu bohongan masih. Cuman kita hidup di alam ilusi, di alam mimpi seperti itu. Maka dalam salah satu Quran kalau tidak salah ya, disebutkan bahwa ketika manusia itu mati, baru dia terbangun seperti itu. Karena dia terbangun dari mimpi. Karena keseluruhan materi, keseluruhan energi, keseluruhan dari alam semesta yang kita lihat, yang kita rasakan ini adalah memang mimpi sebetulnya, ya. Termasuk energi itu juga pencipta dari impian-impian, dari mimpi-mimpi ini sebetulnya. Nah, tetapi ketika Anda bermimpi ya, itu Anda masih bisa jadi di dalam mimpi itu semuanya ilusi sebetulnya. Di dalam mimpi semuanya itu ilusi ya. Namun ada satu hal yang nyata yang memang bukan ilusi ya. Siapa itu? Dia adalah orang yang bermimpi. Jadi ketika Anda mimpi, Anda lihat anjing itu ilusi. Ya, Anda lihat orang bawa golok misalkan, itu ilusi. Anda merasa di situ banyak uang itu ilusi di dalam mimpi Anda. Anda melihatnya nyata, tapi setelah Anda terbangun, itu ternyata ilusi, nggak ada uangnya seperti itu. Jadi keseluruhan dunia ini sebetulnya adalah ilusi. Tetapi ada yang tidak ilusi ya. Ada satu hal, yaitu siapa? Yaitu Anda, orang yang bermimpi. Orang yang sedang bermimpi lah yang satu-satunya materi, satu-satunya hal yang bukan ilusi. Ya. Jadi semuanya ilusi ya. Yang tidak ilusi itu hanya Anda, hanya orang yang bermimpi. Maka ketika Anda bermimpi dan kemudian Anda menyadari diri Anda, ya pada saat itu Anda sudah sadar dari mimpi Anda. Jadi Anda mimpi, Anda tetap berada di alam mimpi karena belum mati ya. Anda masih di alam mimpi, tapi Anda sadar bahwa Anda di dalam alam mimpi. Sehingga kemudian yang terjadi adalah, ya, kalau orang sudah mengalami kesadaran, dikejar anjing di dalam mimpi, dia ketawa. Karena apa? Dia sadar bahwa itu mimpi itu. Anjing itu mimpi seperti itu. Dikejar job collector, dia tetap nyantai. Itu mimpi, itu tidak nyata. Jadi dia tidak terbawa emosinya. Ya, contohnya seperti Buddha mau dibunuh itu ya. Dia tidak terbawa emosinya. Dia malah silahkan Anda bunuh seperti itu. Kalau memang Anda ingin membunuh saya, silahkan. Karena dia sudah netral, dia tidak terbawa emosinya karena dia sadar bahwa itu mimpi itu loh, itu ilusi semua. Ya.
Jadi ketika Anda menyadari pusat keberadaan diri Anda bahwa hanya Anda yang asli, yang semuanya adalah ilusi, maka tidak akan bisa mengikat, ya, tidak akan bisa mengikat ke dalam emosi Anda seluruh mimpi-mimpi tersebut, ya. Misalkan Anda di alam mimpi tersebut punya uang banyak, ya Anda nggak terlalu heboh. Anda kaya raya, nggak terlalu heboh juga. Karena apa? Anda sadar itu hanya mimpi, itu ilusi, itu tidak nyata. Itu nyata dan beneran itu hanya di sini, di alam mimpi, seperti itu. Ya, ketika kita sudah mengalami kesadaran itu, maka kita keluar dari jebakan-jebakan mimpi dan ilusi alam bawah sadar. Ya, seperti itu. Maka alam bawah sadar, energi itu bagian dari mimpi. Ya, catatannya ya. Nah, yang ketiga adalah ketika kita lebih sadar untuk menyadari, untuk mencapai kesadaran diri, maka ketika kita di alam mimpi dan kita bisa sadar, kita bisa mengontrol kan. Oh, misalkan di dalam alam mimpi Anda sadar bahwa Anda sedang bermimpi dikejar anjing misalkan. Dan kemudian Anda sadar, oh ini cuma mimpi. Anda nggak terbawa emosi. Ya, Anda santai. Kemudian Anda bisa mengubah mimpi Anda. Aku nggak mau mimpi dikejar anjing, walaupun dikejar anjing juga nggak masalah. Misalkan ini ya, aku tak mimpi punya rumah besar aja misalkan. Nggak dikejar anjing, itu anjing hilang gitu. Maka itu akan lebih mudah Anda menciptakan mimpi Anda ketika Anda mengalami kesadarannya. Tetapi ketika orang sudah mengalami kesadaran, memang biasanya mereka cenderung lebih malas untuk mengubah-ubah mimpi, karena ya nggak masalah. Saya mimpi jadi orang miskin ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya mimpi jadi orang yang mungkin kelaparan atau mungkin kekurangan duit, ya nggak masalah. Saya nggak harus makmur, saya nggak harus berlimpah, saya nggak harus di dalam mimpi ini saya tidak harus jadi orang baik misalkan, ya nggak masalah. Ya, seperti itu. Sehingga itu hak dan keputusan dari orang yang mengalami kesadaran itu sendiri, mau dirubah atau enggak, itu bebas ya. Tapi yang jelas orang yang mengalami kesadaran dia akan netral, dia akan bahagia di dalam kondisi apapun ya, tergantung tingkat kesadarannya ya, tingkat kesadarannya tersebut. Dia masih agak terikat atau sudah benar-benar total ya, itu tergantung orangnya juga, seperti itu. Karena kesadaran juga tingkatannya macam-macam ya, beneran total atau masih agak terbawa dikit. Nah itu kan bisa, masih agak lupa dikit bahwa ini sebetulnya mimpi ya, kadang-kadang lupa. Nah itu juga bisa ya, seperti itu. Jadi di sini saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa meditasi itu tidak sama ya. Jadi tidak bisa dicampur-campur sebetulnya pemahamannya dan prakteknya ya. Kadang orang menilai bahwa energi itu berkaitan dengan kesadaran murni, ya beda gitu. Dia adalah turunannya, bayangan dari kesadaran murni atau kesadaran itu sendiri, tetapi dia bukan kesadaran. Ya, energi itu adalah manifestasi dari kesadaran murni, tapi dia bukan kesadaran. Nah, seperti itu ya. Makanya ada ilmu pemberdayaan diri atau meditasi pemberdayaan diri yang berfungsi untuk membuat mimpi di dunia ini kita jadi lebih indah, seperti itu. Jadi orang pemberdayaan diri itu berfungsi untuk membuat mimpi kita berubah menjadi mimpi yang lebih baik, seperti itu. Sedangkan pelajaran atau ilmu meditasi kesadaran diri itu berfungsi untuk menjadikan kita bukan lebih baik atau lebih bukan jahat menjadi baik, tetapi menjadikan kita keluar dari mimpi kita dan mengalami kenyataan, seperti itu. Ya, itu bedanya ya, kira-kira ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Selamat siang.